Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Faris Brilian Swirta dengan NPM 2530545 ingin mempresentasikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara serta hak asasi manusia. Saya harap dengan saya presentasi ini bisa memahami materi ini dengan baik karena topik ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Artinya, sejak kita lahir ke dunia, kita sudah memiliki hak-hak tersebut tanpa perlu diberikan oleh siapapun. HAM tidak diberikan oleh negara, tetapi negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM tersebut. HAM bersifat universal, yang berarti berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, ataupun status sosial. Selain itu, HAM juga tidak bisa dicabut oleh siapapun karena hak tersebut melekat pada diri manusia sendiri. Contohnya seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak-hak untuk berpendapat kepada negara. Selanjutnya ada perkembangan HAM. Kita akan membahas tentang perkembangan HAM. Pada awalnya konsep HAM muncul dari ajaran agama dan pemikiran para filsuf yang menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Kemudian, HAM berkembang di Eropa, salah satunya melalui peristiwa Magna Carta di Inggris yang mulai membatasi kekuasaan raja. Setelah itu, konsep HAM mulai diakui dan dimasukkan ke dalam konstitusi di berbagai negara. Dan pada akhirnya HAM menjadi standar internasional setelah adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948. Sejak saat itu, hampir semua negara di dunia mulai mengakui dan berusaha melindungi HAM. Nah, yang kedua, HAM di Indonesia. Di Indonesia penerapan HAM tidak diambil secara mentah dari luar, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan HAM tetap sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Tujuan dari penerapan HAM di Indonesia adalah untuk menjaga keseimbangan dan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Artinya, kita memang memiliki kebebasan, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh merugikan orang lain. Nah, selanjutnya ada peran Pancasila dalam HAM. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Pancasila menjadi pedoman agar kebebasan yang dimiliki setiap orang tidak berlebihan dan tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan adanya Pancasila, pelaksanaan HAM di Indonesia menjadi lebih seimbang antara hak individu dan kepentingan bersama. Selanjutnya, ada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. HAM di Indonesia juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 28A sampai pasal dengan 28J. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Contohnya, yaitu yang pertama hak untuk hidup, mempertahankan hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya aturan ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut. Selanjutnya ada perbedaan HAM dan warga negara. HAM berlaku untuk semua
manusia tanpa terkecuali dimanapun mereka berada dan tidak bisa dicabut. Sedangkan hak warga negara hanya berlaku bagi warga suatu negara tertentu dan bisa dibatasi oleh hukum yang berlaku. Contohnya, yaitu hak untuk memilih dalam pemilu hanya dimiliki oleh warga negara, bukan oleh semua orang. Jadi, perbedaan utamanya terletak pada cakupan dari sifat dan hak tersebut. Nah, untuk selanjutnya, ada hak dan kewajiban yang harus seimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Misalnya ya, seperti kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mematuhi aturan sekolah ataupun aturan negara. Jika kita hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Selanjutnya, ada contoh kewajiban warga negara. Beberapa contoh untuk kewajiban warga negara antara lain seperti membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara, taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, menghormati hak orang lain, dan ikut serta dalam menjaga keamanan dan keutuhan negara. Kewajiban ini penting, sangat penting agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan damai. Nah, selanjutnya, mengapa hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan? Hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Jika seseorang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka bisa terjadi kekacauan dalam masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang hanya menjalankan kewajiban tanpa mendapatkan hak, maka akan terjadi ketidakadilan dalam negara. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis. Nah, kesimpulannya, sebagai kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati oleh semua pihak. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang agar tercipta kehidupan yang tertib, adil, dan harmonis. Dengan memahami penerapan hal ini, kita menjadi warga negara yang baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum. Mohon maaf kalau jika terdapat dalam salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.